49. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan dari destilasi vakum. Di mana definisi dari destilasi vakum itu sendiri ialah merupakan destilasi di bawah 1 atmosfer, tekanan operasinya 0,4 atm untuk memisahkan fraksi-fraksi yang tidak dapat dipisahkan dengan destilasi atmosferik seperti gas oil berat, parafin distillate atau vacuum distillate yang masih terkandung dalam long residu dari hasil destilasi atmosferik. Nah, destilasi vakum ini biasanya digunakan apabila yang ingin didestilasi tidak stabil, dengan pengertian bisa terdekomposisi sebelum atau mendekati titik didihnya atau campuran bertitik didih di atas 190 derajat Celcius. Metode ini tidak bisa digunakan pada pelarut dengan titik didih yang rendah apabila kondensornya menggunakan air dingin, karena komponen yang menguap tidak terkondensasi air. Kemudian tujuan dari destilasi vakum itu sendiri ialah dimana tujuannya ialah untuk menurunkan titik didih pada minyak atau long residu sehingga menghasilkan produk-produknya, di mana produk-produk yang dihasilkan ialah yang pertama yaitu produk high vacuum atau HVGO, di mana produk ini digunakan bahan baku proses cracking atau hydro cracking unit atau HCU, di mana produk POD bila tidak diolah di wax blend digabungkan dengan produk HVGO untuk umpan di HCU. Kedua, produk light vacuum slope atau LVS merupakan produk light vacuum gas oil atau LVGO, digunakan untuk komponen blending solar. Yang ketiga, produk light vacuum gas oil. Kemudian yang keempat yaitu produk paraffin oil distillate atau POD, di mana produk ini merupakan bahan baku bagi proses pembuatan lilin atau wax di unit proses wax plant. Kemudian produk ini merupakan produk yang khusus, jadi untuk semua HVU mempunyai produk ini. Kemudian yang yang terakhir yaitu produk bottom column HVU berupa short residue yang digunakan untuk fuel oil di dapur atau digunakan untuk aspal jalan. Nah, produk tersebut keluar dari kolom, kemudian diambil panasnya di preheater atau exhager dan didinginkan dengan fin fan, dan selanjutnya dikirim ke tangki produksi untuk ke proses selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan. Halo Sobat Kimia, perkenalkan saya Maria Nasari Langgut dengan NIM 180106048. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar dan proses kerja destilasi vakum. Nah, destilasi merupakan metode pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya atau volatilitasnya. Destilasi biasa dilakukan dengan berbagai metode. Nah, metode apa yang bisa dilakukan pada campuran yang senyawa penyusunnya mudah rusak atau terurai pada titik didihnya? Serta seperti apa proses kerjanya? Nah, Sobat Kimia, untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak penjelasan berikut. Prinsip dasar destilasi vakum yaitu menurunkan tekanan di atas permukaan cairan lebih rendah dari 1 atmosfer dengan bantuan pompa vakum atau aspirator, sehingga cairan yang didestilasi akan mudah menguap karena cairan ini akan mudah mendidih di bawah titik didih normalnya. Hal ini didasarkan pada hukum fisika yang berbunyi zat cair akan mendidih di bawah titik didih normalnya apabila tekanan pada permukaan zat cair itu diperkecil atau vakum. Nah, hal ini sangat menguntungkan untuk mendestilasi campuran
yang senyawa penyusunnya mudah rusak atau terurai pada titik didihnya, serta menguapkan campuran yang sangat pekat karena penguapannya tidak memerlukan panas yang tinggi. Nah, metode destilasi vakum tidak dapat dilakukan pada pelarut dengan titik didih yang rendah jika kondensornya menggunakan air dingin. Mengapa demikian? Hal ini karena komponen yang menguap tidak dapat dikondensasi oleh air. Berikut proses kerja destilasi vakum. Jadi, dalam skala laboratorium, alat yang digunakan untuk destilasi vakum mirip seperti destilasi pada umumnya. Nah, akan tetapi pada destilasi vakum terdapat pompa vakum yang mana berfungsi untuk mengatur tekanan agar kurang dari 1 atmosfer. Nah, cara kerjanya adalah yang pertama, evaporasi, yakni memindahkan pelarut jadi uap, di mana campuran yang akan didestilasi diletakkan di dalam labu destilasi ini. Kemudian dipanaskan dan diberi tekanan kurang dari 1 atmosfer. Besarnya sesuai sifat campuran tersebut. Sehingga komponen yang memiliki titik didih yang lebih rendah akan lebih cepat mendidih dan menguap di bawah titik didih normalnya. Sedangkan komponen dengan titik didih paling besar tetap berada pada labu destilasi ini. Nah, selanjutnya uap akan masuk ke dalam kolom destilasi ini agar terjadi pemisahan uap dengan cairan tersebut. Kemudian, uap yang dihasilkan tadi akan masuk ke dalam kondensor ini, di mana terjadi pendinginan karena ada air dingin yang masuk ke dalam kondensor, menyebabkan terjadinya kondensasi, yakni kondensasi uap menjadi cairan. Jadi uap yang telah menjadi cairan tadi akan masuk ke dalam destilasi ini. Nah, dengan demikian, komponen pada campuran tersebut dapat dipisahkan. Lalu, bagaimana cara kerja destilasi vakum pada pengolahan minyak bumi? Nah, ini merupakan diagram proses destilasi pada minyak bumi. Langkah yang pertama adalah dilakukannya destilasi atmosfer. Pada destilasi atmosfer ini akan dihasilkan long residue yang mana tidak dapat dipisahkan pada kolom CDU. Maka untuk memisahkannya dilakukan destilasi vakum. Jadi, long residue hasil dari proses destilasi atmosfer dipanaskan pada preheater dan dapur yang ini sampai dengan temperaturnya 345 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan ke dalam kolom destilasi vakum yang ini, yang permukaannya dia agak besar. Tekanannya adalah di bawah 1 atmosfer atau 0,4 atmosfer. Dalam kolom ini terdapat tray-tray seperti halnya di kolom destilasi atmosferik. Untuk mendapatkan tekanan di bawah atmosfer, digunakan peralatan yang disebut ejector dan kondensor. Nah, pada saat minyak mengalami penguapan pada kolom destilasi tersebut, maka fraksi dengan titik didih terendah akan naik dan berada pada puncak kolom atau LFGO. Sedangkan fraksi terberat atau salt residue akan tetap berada pada bagian bawah kolom. Dari kolom ini akan keluar beberapa produk yang dihasilkan. Yang pertama, pada top kolom berupa produk like vacuum slope atau LVS. Yang kedua, di bawah like vacuum slope atau LVS, produk like vacuum gas oil atau LVGO. Yang ketiga, produk paraffin oil distillate atau POD. Produk ini adalah bahan baku bagi proses pembuatan lilin atau wax di unit proses wax plant. Yang keempat, produk high vacuum gas oil atau HVGO. Dan yang kelima, produk bottom column HVU berupa salt residue. Selanjutnya, produk-produk tersebut keluar dari kolom, kemudian diambil panasnya di preheater atau heat exchanger dan didinginkan dengan fin fan, dan selanjutnya dikirim ke tangki produksi. Oke Sobat Kimia, sekian penjelasan saya mengenai destilasi vakum, semoga bermanfaat. Ibu dosen dan teman-teman,
Hari ini saya atas nama Gilbertus Febrianto Marsunarko akan menjelaskan tentang alat dan fungsi dari destilasi vakum. Nah, di sini alat yang digunakan dalam destilasi vakum, yang pertama itu pompa. Pompa itu digunakan sebagai pemindah fluida cair dari suatu tempat ke tempat lain melalui suatu media pipa dengan memberikan energi dan dilakukan secara terus-menerus atau kontinu. Pompa mempunyai bermacam-macam jenis, misalnya pompa sentrifugal, pompa piston, dan lain-lain. Yang kedua, kolom. Kolom destilasi itu merupakan alat yang paling vital karena proses destilasi terjadi pada alat ini. Kolom destilasi biasanya berbentuk silinder yang terbuat dari bahan baja, di mana di dalamnya dilengkapi alat kontak tray yang berfungsi untuk memisahkan komponen campuran larutan di dalam kolom tersebut, dilengkapi dengan sambungan untuk saluran umpan. Hasil samping reflux, reguler, produk bottom, dan steam stripping. Yang ketiga adalah kolom stripper, berfungsi untuk menajamkan pemisahan komponen-komponen dengan cara mengusir dan melucuti fraksi-fraksi yang lebih ringan di dalam produk yang dikehendaki. Yang keempat, heat exchanger, berfungsi untuk berlangsungnya proses pemindahan panas antara fluida satu ke fluida yang lain, saling mempunyai kepentingan. Yang kelima itu kondensor, berfungsi untuk menggabungkan uap, yaitu mengubah fase uap menjadi fase cair. Dan umumnya yang dipakai sebagai pemindah adalah air. Sedangkan yang keenam itu separator, berfungsi untuk memisahkan dua zat yang saling melarutkan, misalnya gas dan cairan, minyak dan air, dan sebagainya. Yang ketujuh, furnace, berfungsi sebagai tempat untuk mentransfer panas yang diperoleh dari hasil pembakaran bahan bakar. Di dalam dapur terdapat pipa pemanasan yang disusun sedemikian rupa sehingga proses pemindahan panas berjalan dengan baik. Yang kedelapan, cooler, berfungsi sebagai peralatan untuk mendinginkan produk yang masih mempunyai suhu tinggi yang tidak diizinkan untuk disimpan dalam tangki. Yang kesembilan, perpipan adalah suatu sistem jaringan jaringan pipa yang menghubungkan dari peralatan satu dengan peralatan lainnya. Jadi pipa ini berfungsi sebagai alat penyaluran atau mengalirkan cairan atau gas ke dalam suatu wadah. Kemudian pipa dibuat dari bermacam-macam jenis bahan, misalkan dari baja, karet, PVC, dan lain-lain. Bergantung biasanya jenis baja dan panduan karbon. Yang ke-10, instrumentasi. Adalah suatu alat kontrol yang digunakan di dalam proses pengolahan minyak agar proses dapat terkendali dan aman, sehingga apa yang diharapkan dalam proses pengolahan tercapai dengan baik. Adalah suatu alat untuk membuat kevakuman yang tinggi di dalam UVE atau High Vacuum Unit. Nah, ada dua macam ejector yang umum diproduksikan. Yang pertama itu dengan steam, yang kedua itu dengan air. Yang disebut proses air ejector, air yang dipakai untuk membuat kevakuman yang sedang atau proses pencampuran cairan. Sedangkan ejector dengan steam yang penting untuk membuat dan mempertahankan kevakuman suatu sistem dan dapat dilaksanakan. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang alat dan fungsi dari destilasi vakum. Hai Sobat Kimia, pada kesempatan ini saya atas nama Gilbertus Francis Nasu akan mencoba menjelaskan tentang kegunaan atau aplikasi destilasi vakum. Jadi
pada kesempatan ini saya yang menjelaskan kegunaannya itu dalam pengaplikasiannya pada destilasi vakum dalam kehidupan sehari-hari. Itu misalnya ada yang pertama itu ada dua aplikasi, yaitu atau penerapannya ada dua, yaitu yang pertama dalam skala laboratorium dan yang kedua dalam skala industri. Jadi dalam skala laboratorium itu dilakukan penyulingan vakum. Itu prosesnya seperti ketika cairan untuk disuling memiliki titik didih atmosfer tertinggi atau perubahan kimia pada suhu mendekati titik didih atmosfer mereka. Yang kedua, dalam skala industri, jadi vakum skala industri penyulingan memiliki beberapa keunggulan. Tutup mendidih campuran mungkin memerlukan banyak tahap kesetimbangan untuk memisahkan komponen-komponen. Satu alat untuk mengurangi jumlah tahapan yang diperlukan. Itu adalah dengan memanfaatkan penyulingan vakum. Vakum kolom destilasi biasanya digunakan dalam penyulingan minyak yang diameternya berkisar sampai sekitar 14 meter. Jadi baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan atas pengaplikasiannya atau kegunaan dari destilasi vakum dalam bidang industri dan juga dalam skala laboratorium. Dari saya sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Carolina Novanti Bandung dengan NIM 1801060047. Saya merupakan mahasiswa pendidikan kimia semester 4 dengan dosen pengampu Ibu Wayan pada mata kuliah kimia analitik. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi kami mengenai tentang destilasi vakum. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang kelebihan dan juga kekurangan dari destilasi vakum. Yang pertama adalah kelebihan. Jadi kelebihan dari destilasi vakum ini itu adalah dapat mendestilasi sampel-sampel dengan titik didih di atas 180 derajat Celcius, di mana sampel tersebut terdiri atas campuran yang senyawa penyusunnya mudah rusak atau terurai pada titik didihnya, serta dapat menguapkan campuran yang sangat pekat karena penguapannya tidak memerlukan panas yang terlalu tinggi. Pada proses pemisahannya itu dapat memisahkan dua komponen yang titik didihnya sangat tinggi. Jadi metode yang digunakan itu adalah dengan menurunkan tekanan pada permukaan lebih rendah dari 1 atmosfer, atau lebih tepatnya tekanan pada pemrosesannya itu sebesar 0,4 atmosfer, sehingga titik didihnya juga itu menjadi rendah. Jadi dalam proses destilasinya itu suhu yang digunakan itu tidak terlalu tinggi. Tadi telah dijelaskan, yaitu adalah di atas 180 derajat Celcius atau suhu tertingginya itu adalah sebesar 340 derajat Celcius. Yang kedua adalah untuk kekurangan dari destilasi ini. Jadi kekurangannya itu adalah pada destilasi ini tidak dapat digunakan pada pelarut dengan titik didih yang rendah jika kondensornya menggunakan air dingin, karena komponen yang menguap itu tidak akan dikondensasi oleh air untuk menjadi zat murninya, sehingga pada proses destilasi vakum ini untuk pelarut yang digunakan itu adalah harus memiliki titik didih yang rendah, supaya pada proses destilasinya komponen yang menguap itu bisa dikondensasi oleh air dingin supaya bisa menghasilkan zat murni. Mungkin itu saja penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang treatment destilasi vakum. Nama saya Aditya Dwi Patria Degatas, NIM 1801060044. Sebelum saya menjelaskan tentang treatment destilasi vakum, saya akan menjelaskan tentang pengertian destilasi molekuler, yaitu destilasi vakum, jenis destilasi vakum jangka pendek. Nah, di sini destilasi ini ditandai dengan tekanan vakum yang sangat rendah, yaitu 0,01 torr atau lebih rendah, yang dilakukan menggunakan molekul diam.
Ini adalah proses pemisahan, pemurnian, dan konsentrasi produk alami, molekul, kompleks, dan terma. Misalnya vitamin asam, lemak jenuh, lemak tak jenuh ganda. Nah, proses ini dicirikan oleh pemaparan jangka pendek cairan distilat pada suhu tinggi dalam ruang hampa tinggi sekitar 10-4 mm Hg. Nah, dalam kolom destilasi dan jarak kecil antara evaporator dan kondensor sekitar 2 cm. Nah, dalam destilasi molekul ini pula, cairan berada dalam rezin aliran molekul bebas, yaitu jalur bebas rata-rata molekul sebanding dengan ukuran peralatan. Selanjutnya, fase gas tidak akan memberikan tekanan yang signifikan pada zat yang akan diuapkan, dan akibatnya laju penguapan tidak lagi bergantung pada tekanan tersebut. Nah, di sini gerakan molekul berada di garis pandang karena mereka tidak akan membentuk gas kontinu lagi. Dengan demikian, jalur pendek antara permukaan panas dan permukaan dingin diperlukan, yang biasanya dengan menangguhkan piringan panas yang ditutup dengan lapisan umpan di sebelah plat dingin dengan garis pandang di antaranya. Selanjutnya, proses destilasi dengan tekanan di bawah tekanan atmosfer tersebut bertujuan untuk mengambil minyak middle distillate yang tidak terambil pada proses CDU tadi, dengan cara menarik vakum produk tersebut dari long residu. Sebenarnya minyak middle distillate tersebut mungkin dapat dipisahkan dengan menaikkan suhu inlet kolom pada proses destilasi atmosfer. Ini merupakan salah satu dari treatment destilasi vakum tersebut. Kemudian, sebagaimana dijelaskan tadi, bahwa minyak bumi bila dipanaskan pada suhu 370 derajat Celcius, minyak bumi akan mengalami cracking. Patahan yang terjadi dapat membentuk senyawa hidrokarbon tidak jenuh berupa olefin. Nah, di mana senyawa ini dalam produk minyak bumi tidak dikehendaki karena sifatnya yang tidak stabil. Untuk mensiasati supaya suhu tidak tinggi, maka tekanan proses yang dibuat lebih rendah, sehingga tujuan menguapkan minyak middle distillate dapat diuapkan pada temperatur kurang dari 370 derajat Celcius atau kurang dari 370 derajat Celcius. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.